Podcast, serial spesial dari POV BK. Semua cerita punya sudut pandang. Di sini kita bakal nemenin kamu ngobrol santai tapi penuh makna tentang kehidupan mahasiswa, kesehatan mental sampai isu-isu yang lagi hangat, tentunya dari perspektif yang berbeda. Bareng saya Nadia Safari Dedi yang bakal nemenin kamu melihat berbagai hal dari sudut pandang yang berbeda. Jadi pasang earphone, cari posisi ternyaman dan mari kita mulai ngobrol bareng bintang tamu keren hari ini bersama Ibu Fitri. Selamat pagi Ibu Fitri. Pagi. Alhamdulillah senang sekali bisa ngobrol bareng Ibu. Nah, kalau boleh tahu akhir-akhir ini kesibukannya apa ya Ibu? Kesibukan akhir-akhir ini masih seperti biasa, ke kampus, kemudian kegiatan di rumah. Karena kegiatan di kampus kan lumayan dari pagi ya. Walaupun di bulan puasa sudah mulai berkurang maksimal sampai jam 3. Namun sampai di rumah kan juga sudah sore pukul 4. Dan kegiatan di luar Sabtu Minggu di rumah ya memang ada kegiatan. Kalau hari Minggu habis asar ada pengajian Gitu. Iya. Biasanya dari kesibukan itu Bu, untuk merecharge energi tuh Bu Fitri ngapain? Kelelahan pasti ya, kalau banyak kegiatan itu lelah itu pasti. Namun untuk merecharge diri tentunya secara fisik ya, saya tetap harus menjaga kondisi fisik saya. Yang pertama selain nutrisi adalah kesehatan ya. Perlu adanya sedikit olahraga lah yang ringan, walaupun tidak bisa melakukan workout begitu seperti halnya banyak dilakukan oleh generasi saat ini. Ya, gerakan-gerakan ringan yang bisa untuk meregangkan otot itu tetap dilakukan. Dan tentunya untuk bisa merecharge diri supaya menghindari stres, ya saya harus melakukan me time. Ya, me time. Me time-nya apa Ibu kalau boleh tahu? Ya, me time-nya selain bersama keluarga, ya kita harus juga keluar karena waktu lebih banyak di kampus ya. Harus keluar, ya boleh juga cuci mata sekali-sekali. Sebenarnya ya ke mall selain membeli kebutuhan keluarga ya pastinya lebih banyak bersama keluarga. Iya. Oke. Bu, kalau ngomongin soal Ramadan nih, biasanya kan kita merasa kayak serba salah. Di sisi lain itu pengen menjadi pribadi yang lebih baik, lebih maksimal ibadahnya, lebih produktif. Tapi di sisi lain juga kita itu memiliki aktivitas yang padat seperti kayak ngampus, harus Bu, kayak organisasi juga. Nah, itu tuh semakin padat jadwalnya lah. Biasanya tuh kayak muncul, kenapa sih saya itu nggak seproduktif orang lain? Nah, bisa jadi itu kan yang kurang kan seperti ritme hidupnya ataupun lagi nggak sesuai sama Ibu, kayak biasanya aja gitu loh Bu. Nah, hari ini tuh saya mau ngajak ngobrolin Ibu mengenai produktivitas di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini biasanya banyak mahasiswa yang merasa produktivitasnya menurun. Sebenarnya apa sih Bu yang menyebabkan hal tersebut dan apakah perubahan ritme aktivitas serta rasa lelah itu termasuk hal wajar Ibu? Kalau kelelahan wajar, tetapi yang diperlukan di awal Ramadan itu adalah persiapan. Persiapan menghadapi bulan Ramadan, di mana aktivitas-aktivitas kita dalam hal kegiatan beribadah itu kan bertambah. Kalau dalam kegiatan sehari-hari kita itu hanya ibadah wajib ya, ataupun tambahan ibadah sunnah. Namun dalam kewajiban sholat ya misal 5 waktu, itu bisa kita lewati dengan kegiatan rutin. Nah, sedangkan Ramadan ini hanya satu bulan dalam setahun, tentunya harus ada persiapan dulu untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi supaya ada adaptasinya. Kalau tidak ada persiapan, dia kaget gitu, shock ya, untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi harus ada adaptasi. Nah, adaptasi ini tentu kita harus mengatur ulang jadwal. Ya, schedule kita dalam kehidupan selama bulan Ramadan ini tentu kita harus buat ulang. Karena yang sebelumnya kuliah seperti biasa, rutinitas berangkat pagi masuk jam 7, mungkin paling lama jam 4, kemudian di jam 4 istirahat dilanjut organisasi, pulang malam,
dan itu pun ibadahnya hanya ibadah mahdo, ibadah kewajiban sholat 5 waktu. Nah, sedangkan di bulan Ramadan kita dituntut untuk meningkatkan ibadah kita, ya, meningkatkan ibadah kita. Maka harus dijadwal, diatur ulang jadwal kita. Nah, sedangkan kuliah saja kita diberikan waktu yang berbeda, masuk pukul 7, sekarang 7.30. Maka kapan kita harus bangun dan tidak dipungkiri ya, kalau habis subuh tuh bawaannya ngantuk ya, tidur santai, iya gitu. Makanya harus diatur kapan kita kuliah dan kapan kita selesai. Setiap hari itu diatur kapan kita harus tilawah, kapan kita harus zikir, dan tentunya tiap malam maunya nggak mau tinggal tarawih ya. Tentunya wah semangat saya tiap malam saya harus tarawih, ya itu kan diatur ya. Ditambah lagi kalau memang ada kegiatan kampus yang HMD program-programnya bertambah di luar kegiatan rutin ya, tentunya kita harus mengatur jadwal, mengatur ulang jadwal. Oke, Bu. Kalau dilihat mahasiswa sekarang itu kan masih sulit ya Bu, antara membagi tugas, terus membagi kuliah, organisasi. Nah, biasanya itu tantangan atau masalah yang paling sering terjadi itu apa ya Ibu? Yang sering terjadi ya tidak punya schedule, tidak punya manajemen waktu. Tadi saya menyampaikan di bulan Ramadan harus mengatur ulang jadwalnya karena memang ritmenya dan kegiatannya bertambah, maka harus diatur ulang. Nah, tentu saja ya teman-teman harus punya jadwal. Harus bisa mengatur lagi jadwal-jadwal yang sebelumnya ya Ibu. Iya, harus punya jadwal. Nah, Bu, dari situ itu yang lebih penting itu mengatur waktu ataupun mengatur energi, Bu? Dua-duanya harus diatur. Nah, waktu kemudian energi sama bulan puasa supaya tidak kehabisan energi, maka kegiatan-kegiatan berat itu lakukan di pagi hari. Kalau sudah siang itu lakukan yang tidak terlalu berat. Jadi kita kan bisa jaga stamina tuh. Kalau pagi masih semangat. Nah, siang makanya diatur. Kalau tugas yang agak berat atau membutuhkan fisik yang berat, lakukan di pagi hari. Yang siang itu yang sedikit ringan atau yang berkurang. Seperti itu ya Ibu. Kira-kira ada strategi sederhana dalam mengatur waktu supaya ibadah tetap jalan Ibu, dan aktivitas akademik dan kegiatan lain juga tertata. Gitu. Oke. Ketika mengatur jadwal, ya memang kita harus disiplin dan istiqomah, tetapi fleksibilitas dalam diri kita juga harus ada. Ada karakter mahasiswa yang memang giroh, semangatnya tinggi, mengejar berkah di bulan Ramadan itu tinggi kan. Jadi harus. Namun tetap tidak semua yang kita jadwalkan atau kita inginkan itu tercapai. Kalau tidak tercapai, maka jangan merasa gagal ya. Jangan merasa gagal, tetap harus fleksibel. Artinya apa? Kalau memang tidak mampu, ketika mengatur jadwal itu harus mengukur kemampuan diri kita juga. Kondisi misal saking semangat ibadah, setiap hari one day one juice. Mampu tidak? Kalau memang kemampuan kita dari segi mungkin mampu ya, tapi waktu juga diperhatikan, waktunya dari jadwal kuliah dan lainnya ada tidak ya. Kalau memang ada, nggak apa-apa one day one juice, tapi lihat lagi selain waktu ada tidak kemampuan kita secara fisik ya. Untuk one day one juice, kalau tidak mampu cukup setiap sholat 5 helai atau 5 lembar, atau sehari 10 halaman. Waktunya bisa disesuaikan, mungkin habis subuh atau habis tarawih. Sisanya ibadah ringan, zikir dan ibadah sunnah lainnya. Iya. Kadang-kadang kan bukan cuma masalah capek, tapi juga sering menunda-nunda nih Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana cara menyikapi atau mengatasi hal yang menunda-nunda itu tadi? Oke, menunda ini kan biasanya juga karena ada ya numpuknya tugas, maka supaya tidak menunda ya tadi jadwal yang sudah kita schedule kan harus ditaati. Nah, kalau menunda-nunda, pikirkan akibatnya. Jadi supaya tidak menunda ya, pikirkan akibatnya ya. Kalau akibatnya Anda nanti malah lalai tambah banyak numpuk tugasnya kan lebih berat. Ya. Kalau boleh dirangkum Ibu, sebenarnya apa sih kunci utama supaya kita tetap produktif tapi juga tetap bermakna dalam bulan Ramadan Ibu? Supaya tetap produktif,
tentu kita harus diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan ini benar-benar karena Allah. Nah, tentu kita tidak ingin sia-sia, selalu produktif. Ramadan bukan halangan untuk kita senantiasa berproduktivitas. Produktivitas ini tidak hanya kerja, kuliah ya, tetapi juga selain kita dituntut untuk meningkatkan amal ibadah, meningkatkan religiusitas kita, tapi kerja, kuliah juga tidak ketinggalan ya. Oleh sebab itu jadikan bahwa bekerja, kuliah atau mengerjakan tugas lainnya merupakan ibadah. Memang ibadah wajib itu ibadah mahdo ya. Puasa, sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan ya, khususnya di bulan Ramadan ini kan. Itu ibadah mahdo. Dan ghairu mahdo, ghairu mahdo itu apa? Semua perbuatan baik yang jika diniatkan karena Allah, maka itu adalah nilai ibadah. Maka ketika kita niatnya ibadah, niatnya ikhlas karena Allah, maka produktivitas itu tetap akan kita jalani. Dan tentunya kuncinya satu, apa? Ikhlas. Kalau kita ikhlas menjalaninya, ya kita juga tenang, rileks, tidak ada yang menuntut. Ya intinya ya semangat untuk menghasilkan produktivitas ya sesuai dengan sebagai mahasiswa. Ya tugas-tugas produktivitas apalagi yang bisa kita karyakan sehingga itu bisa bermanfaat untuk diri, selain itu untuk orang banyak. Tentu ya kita harus selalu berpikir apa yang harus bisa saya hasilkan. Bukan hanya materi, tetapi apa yang bisa saya hasilkan untuk perkembangan akademik, pengembangan kapasitas diri, pengembangan spiritual kita, ya itu juga harus kita pikirkan. Oke Ibu, sebelum kita tutup obrolan hari ini, apa pesan Ibu untuk mahasiswa yang mungkin sekarang lagi ngerasa kurang produktif Ibu? Oke, ingat bahwa waktu tidak cukup, ya. Kita ingat juga surah Wal Asr, demi waktu. Maka waktu yang tidak banyak, mari kita sama-sama kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu usia kita kapan, mungkin Ramadan ini adalah Ramadan akhir kita, mungkin saya juga, kadang kita merasa sehat dan kuat, hidup usia masih panjang, tapi kita tidak tahu apakah kita bisa bertemu Ramadan yang akan datang. Maka camkanlah waktu kita tidak banyak, apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita lakukan, maka selagi apa yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, jalani, nikmati, dan syukuri. Oke, semoga apa yang kita bahas hari ini adalah bisa menjadi pengingat bahwa produktif itu nggak harus sibuk ya Bu, tapi juga tetap punya ritmenya masing-masing. Terima kasih Bu Fitri atas obrolan hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Nggak kerasa obrolan kita di podcast kali ini sudah sampai di ujung episode. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat bahwa produktif itu tidak selalu harus sibuk dan tetap punya ritmenya masing-masing. Jangan lupa follow dan share POVBK biar makin banyak teman-teman kita yang bisa mendapatkan insight positif dari obrolan kali ini. Saya Nadia Safwa, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga diri, tetap jaga semangat, dan juga ingat, setiap cerita punya sudut pandang yang berbeda.